Kalau soal penting atau enggaknya sih, sebenarnya literasi itu adalah pondasi kita lah ya sebagai manusia untuk terus berkembang lah, Ya. berbudaya gitu. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kapan Anda melihat video ini. Bertemu lagi dengan saya, Raditya, dari Seniman Jalanan Kota. Hari ini, kita akan berbincang-bincang dan membahas mengenai taman baca, khususnya mengenai literasi dalam taman baca masyarakat itu sendiri. Bersama dengan saya nanti, ada narasumber dari Perpustakaan Jalanan Malang, yaitu, mari kita sambut Sobat Giandar. Ya, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam ya, Mas Radit. Dan untuk sahabat literasi kita tentunya. Sahabat literasi. Betul. Gimana kabarnya Mas Giandar? Alhamdulillah baik. Ya. Gimana untuk perpustakaan jalannya selama pandemi ini, masihkah berjalan atau bagaimana ya? Kalau berjalan masih, cuman kita mengganti platform kita menjadi serba online gitu Mas. Jadi acara kumpul-kumpul di tempat-tempat terbuka kita hilangkan sementara. Ya. Ini boleh dicoba Mas ya? Monggo silahkan. Ya, karena kita tadi kan sudah antigen juga Sudah ya. antigen. Betul. Sudah dites. Alhamdulillah sudah negatif semua ya ini. Alhamdulillah negatif Alhamdulillah. semua. Ya. Langsung saja ya. Ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya terkait taman baca dan khususnya bidang literasi. Oke. Ini apa sih sebenarnya literasi menurut Mas Giandar, mohon maaf. Iya. Sedang seberapa pentingkah literasi untuk masyarakat gitu? Ya, kalau kita ngomongin soal literasi kan orang tuh pasti yang dilihat pertama adalah buku. Betul Ya. sekali. Sebenarnya nggak juga sih Mas Alam. Kayak literasi itu sebenarnya lebih ke bagaimana kita dapat mengelola sesuatu dari ilmu pengetahuan menjadi aplikatif lah ke masyarakat. Atau hal-hal yang kita pahami sebagai teori itu bagaimana kita praktekkan. Tapi beberapa orang juga bilang kalau literasi itu kan membaca dan menulis. Betul. Kalau soal penting atau enggaknya sih, sebenarnya literasi itu adalah pondasi kita lah ya sebagai manusia untuk terus berkembang lah, Ya. berbudaya gitu. Berarti bisa diartikan literasi bukan hanya membaca dan menulis seperti dipahami masyarakat umumnya gitu. Kalau yang sebenarnya literasi seperti apa sih Mas? Nah, kalau kita mengartikan literasi itu cuma sebatas membaca dan menulis saja, itu menurut saya cukup sempit sekali Mas Alam. Karena kebetulan saya dan teman-teman perpustakaan jalanan Kota Malang juga pernah tuh kayak kita belusuan ke tempat-tempat yang banyak masyarakatnya itu nggak bisa menulis, nggak bisa membaca juga, tapi mereka itu kemauan untuk belajar dari prakteknya itu banyak. Dan menurut kami literasi itu memang seperti itu gitu. Oke. Nah, sampai sekarang ini menurut Mas Giandar ya, ini apakah tingkat literasi masyarakat ini sudah baik atau belum? Atau mungkin sebenarnya sudah baik tapi pemberitaan-pemberitaan di luar berkata berbeda gitu. Menurut Mas Giandar sendiri bagaimana? Iya, soal literasi ya, memang poin ini sudah menjadi pertanyaan yang sering banget tuh ditanyain teman-teman kajian waktu saya ngisi di beberapa tempat juga. Iya. Kayak gimana ya? Saya sempat bingung banget tuh Mas Alam, bagaimana caranya menjawab ini gitu. Kalau diomong literasi itu harus membaca buku, hari ini membaca buku itu semudah kita membuka laptop atau HP bahkan. Dan di beberapa tempat ada memang orang-orang yang bisa dibilang cukup kolot ya. Semuanya tuh yang namanya baca harus membuka buku gitu. Kalau dilihat dari literasi adalah membaca atau literasi adalah menulis, masyarakat kita termasuk menurut saya itu tinggi. Untuk niat dan bagaimana mereka menulis, membaca. Cuman dalam bentuk fisik seperti buku atau menuliskan di dalam sebuah buku catatan gitu, mungkin di 2021 ini agak kurang juga ya, karena teknologi juga semakin tinggi. Ya. Jadi sebenarnya tingkat literasi, minimal tingkat keterbacaan masyarakat ini sebenarnya sudah tinggi ya. Tinggal bagaimana pengaplikasiannya begitu. Betul sekali. Nah,
Menurut Mas Giandar sendiri nih sebagai aktivis perpustakaan jalanan, ini cara meningkatkan tingkat literasi masyarakat itu seperti apa, Mas? Ya, ini juga salah satu pertanyaan yang apa ya, cukup sering banget lah dilontarkan oleh teman-teman aktivis jalanan gitu ya, kayak bagaimana cara kita meningkatkan literasi ya Mas Alam ya. Ya sebenarnya itu literasi itu bagaimana cara meningkatkannya itu sama seperti ketika orang kita tanyain bagaimana cara kita meninggikan atau meningkatkan kesukaan kita atau minat dalam membaca gitu. Sebenarnya bukan bagaimana kita meningkatkan minat membaca, tapi bagaimana kita meningkatkan minat. Karena kalau kita minat terhadap sesuatu, mau tidak mau suka tidak suka, setelah kita melihat, untuk kita bisa ngobrolin aja kita harus membaca gitu. Nah, jadi yang pertama kita cari itu bukan membacanya, bukan membeli buku sebanyak-banyaknya juga, tapi lebih ke kita tuh minat di apa toh sebenarnya. Karena nantinya kita pasti juga akan membaca dengan sendirinya gitu. Nah, ini berkaitan dengan taman baca ini. Kan lebih kepada bagaimana meningkatkan literasi, khususnya di desa ini ya. Mungkin banyak yang beranggapan antara kota dan desa itu sangat berbeda, khususnya dalam bidang literasi. Itu menurut Mas Brian itu, Mas Giandar ya, itu benar apa enggak sih? Iya, soal desa dan kota, soal literasi. Mungkin perbedaannya lebih ke fasilitas mungkin Mas Alam ya. Yang di kota kita bisa banyak menemui tempat penerbit, perpustakaan secara fisik gedung, juga di sekolah-sekolah fasilitasnya juga sudah ada, dan di jalanan pun kami sebagai teman-teman aktivis juga membuat perpustakaan jalanan. Sementara beberapa tempat mungkin di desa juga perpustakaan jalanan tuh nggak ada. Dan juga fasilitas-fasilitas seperti perpustakaan desa atau perpustakaan di gedung-gedung yang memang disediakan untuk membaca mungkin masih belum ada. Tapi dari segi minat literasi, saya yakin dimanapun itu, entah di kota maupun di desa, orang pasti ingin untuk literasi, bagaimana dia punya kemampuan agar lebih kayak gitu. Tapi memang untuk fasilitas cukup berbeda ya di desa dengan di kota. Ya mungkin tadi dengan adanya taman baca mungkin itu menjadi salah satu opsi menarik sih Mas Alam. Oke. Gitu sih. Gini, Mas Giandar ini kan di kegiatan perpustakaan jalannya membuat aktivitas-aktivitas seru nih. Bagaimana mengajak masyarakat untuk mau membaca di perpustakaan. Kemudian cara Mas Giandar sendiri nih untuk mengajak masyarakat agar mau membaca itu bagaimana? Dengan cara seperti apa? Ya, jadi kalau boleh sedikit cerita ya Mas Alam ya, sebelum saya dan teman-teman dulu membuat perpustakaan jalanan, kami terlebih dulu itu membuat sekolah jalanan. Jadi memang kita ditujukan untuk teman-teman jalanan yang memang mereka tidak sekolah secara formal. Lalu bagaimana cara ngajak mereka yang kesehariannya itu kebanyakan dari teman-teman itu ada yang mengamen, menjaga parkir, ada juga yang bekerja di pasar gitu. Lah, memang kita nggak bisa kalau mau ngajarin tuh teman-teman kita undang kayak di aula atau apa, kita kasih makan atau mungkin kita ajarin matematika, diajarin bahasa Inggris, itu menurut saya nggak bisa karena kita sudah melalui hal seperti itu gitu. Lah, bagaimana teman-teman waktu itu ngajar di teman-teman jalanan itu, kita waktu itu main musik. Kita ngelukis, terus kita menulis puisi kayak gitu Mas Alam. Jadi mungkin dari hal-hal sederhana itu teman-teman bisa tertarik untuk sekolah waktu itu. Lah, ketika kita sudah banyak anggota waktu itu, kita udah nggak ngajarin lagi, tapi kita langsung buka lapak lah istilahnya. Jadi kita ngelapak di alun-alun Kota Malang waktu itu dan di beberapa taman di Kota Malang untuk perpustakaan jalanan. Jadi kita menggelar tikar berisi buku, lalu kita ben-benan di sana, dan juga memang kita sediakan kotak untuk sumbangan. Jadi di hari-hari biasa kita sumbangan untuk teman-teman yang membutuhkan, untuk teman-teman yang di panti atau yang di jalanan yang sepertinya kurang beruntung. Dan kalau di beberapa segmen juga kita buka sumbangan untuk teman-teman yang terdampak bencana kayak gitu masalah. Berarti lebih ke membuat
kegiatan-kegiatan yang menarik gitu ya. Ya, Seperti tadi membuat puisi, kemudian berlatih musik gitu. ya betul. Nanti untuk kira-kira menurut Mas Giandar nih, untuk diaplikasikan ke taman baca, khususnya di desa, itu apakah memungkinkan gitu Mas? Memungkinkan atau tidak sebenarnya tidak tergantung pada fasilitas malah, tapi lebih tergantung pada SDM. Apakah ini sustainable atau enggak? Itu kembali lagi ke teman-teman di masyarakat desa tersebut ya. Ini kalau boleh tahu di desa mana ya? Ya, Margoyoso. Di desa Margoyoso, Magelang. Itu memang bagaimana kita taman baca ya tadi ya? Iya, taman baca. baca itu nggak usah kayak harus muluk-muluk tempatnya mewah atau full AC, wifi kenceng atau apa. Tapi lebih ke masyarakat itu peduli taman baca ini sebenarnya mau dibikin kayak gimana. Mau cuman setiap minggu sekali ada kegiatan literasi di sana, atau seminggu sekali ada bedah buku di sana, atau mungkin bisa untuk teman-teman nongkrong tuh di sana. Jadi mungkin di depannya nanti bisa buka angkringan, atau di beberapa hari sekali ada live musik di sana, kayak begitu Mas Alam. Jadi membuat kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tuh nggak ada urusannya dengan membaca, tapi karena di tempat itu teman-teman mau nggak mau dan suka nggak suka akan membaca dengan sendirinya karena minat. Gitu. Oke, jadi ini ada masukan-masukan menarik dari Mas Giandar tadi terkait taman baca gitu. Dimana sobat literasi dari Desa Margoyoso ya ini mungkin bisa meningkatkan bagaimana tingkat keterbacaan masyarakat dengan cara tadi membuat kegiatan-kegiatan yang menarik, meningkatkan SDM sobat literasi ini ya. Nggak harus fasilitas itu mulu-mulu yang terbaik. Ya, kita minimal kita punya SDM yang baik, kemudian kita bisa saling menyokong sehingga membuat literasi di desa itu menjadi semakin baik. Betul. Nah, terima kasih Mas Giandar atas bincang-bincangnya, atas masukannya tadi mengenai bagaimana mengembangkan taman baca. Mungkin kita dapat bertemu di lain kesempatan untuk membahas tentang taman baca ataupun literasi. Ya, terima kasih Mas Alam, terima kasih teman-teman juga. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa.